Om Swastiastu, nama saya Nilu Putu Eka Yunistin, mahasiswa PPG dalam jabatan Gelombang 1 tahun 2024, kategori 2, nomor 52 pada LPTK Universitas Indo Negeri Igusti Bagus Subriwa Denpasar. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang PBL materi catur warna. Anak-anak akan ditugaskan untuk presentasi dan diskusi tentang materi catur warna. Om Santi Santi Santi. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Bu, sama dari dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Sebentar, Ibu aksen dulu ya. Iya, Bu. Oke, Iko Mantri Handayani, Hadir, Bu. Imade Broderick Lewis, Wayandita Febriani, Hadir, Bu. Imade Hari Chandra, Hadir, Bu. Iwikram Pranawa, Hadir, Bu. Nilu Komaldinda Hadir, Bu. Mimade Karina Dwi Harja, Made Yunia, Hadir, Bu. Igede Panji Ardiwinata. Apa? Ada kan tadi ya? Ada, Bu. Komang Andi Anggara, Hadir, Bu. Made Ani Parwati, Hadir, Bu. Wayan Junika Lestari, Hadir, Bu. Imade Paksa Wisnu Nugraha, Hadir, Bu. Nyoman Yasoda, Hadir, Bu. Asbungkare, hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, sekarang rapikan baju kalian. Kita mau doa guru puja yang dipimpin oleh ketua kelas kita kepada Koma Andi. Pimpin guru puja satu kali. Berdiri aja ya. Baik. Mari doa pagi hari ini doa berpuja. Satu kali ya. Doa berpuja mulai. Ibu akan menerapkan metode PBL. PBL itu problem basic learning. Itu dimulai dari sebuah masalah. Masalah itu apa? Masalah itu motivasi kalian. Iya atau tidak? Waktu ibu menjelaskan, kalian sibuk ngobrol sendiri, ya kan? Ya, Ibu ingin supaya ada keaktifan di kelas ini, supaya kalian semua aktif dalam menerima pelajaran, supaya nilai kalian bagus gitu, tidak ada yang di bawah KKM. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian itu mengerti dan memahami konsep catur warna, menganalisanya di masyarakat, dan untuk kalian sendiri untuk menjaga toleransi antarumat beragama itu harus kalian menjunjung ya nilai dari moderasi beragama, menghargai perbedaan
Apa manfaatnya tujuan pembelajaran itu? Supaya kalian membuka ruang-ruang diskusi. Karena nanti kita ada penugasan, ada diskusi kelompok, ada tanya jawab, ada presentasi. Kenapa ibu memakai pola itu? Supaya kalian semua berpikir dan bekerja aktif gitu ya. Nggak nunggu dari temennya, tapi kalian semua bekerja sama. Nah itu manfaatnya kalian menjadi lebih aktif, kemudian tahu perbedaan antara tugas dari masing-masing warna yang akan kita bahas. Dan sebelum kita masuk ke materi catur warna, kalian masih ada yang ingat tentang materi kita di pertemuan kemarin tentang apa? Karma pala dan mana sih suaranya nak? Karma pala dan itu kayak belum makan aja. Terus siapa yang tahu karma pala itu apa? Bu, karma pala itu hasil dari perbuatan Bu. Ya bagus, duluan Andi ya, udah dari ya. Kalau benar bawa. Oke, Yunia. Nanti kalian semua masih belajar semangat benar. Kalau Dinda tadi cuk tadi angkat tangan. Sama Bu. Apa? Kelahiran kembali. Oke, berarti kalian masih ingat dengan materi tentang karma pala dan hari ini kita akan masuk materi catur warna. Nah, kalau ini nanti ada yang bisa angkat tangan, berarti dia sudah sedikit memahami tentang catur warna. Ibu ada pertanyaan. Menurut kalian, apa sih perbedaan catur warna dan catur kasta? Aku Bu. Nah, Nita berarti Nita. Apa Nita? Perbedaan antara catur warna dan juga catur kasta itu adalah kalau catur kasta berdasarkan keturunan, sementara catur warna itu berdasarkan profesi yang sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Ada literasi ya. Pinter Nita. Nah, itu tadi materi kita hari ini catur warna itu tadi pertanyaan kemarin. Untuk lebih pahamnya, Ibu akan tampilkan video pembelajaran tentang konsep catur warna. Oke, jadi kalian perhatikan video yang akan Ibu putar, kalian pahami, dianalisis. Nanti kita bagi per kelompok. Tapi sekarang kalian lihat videonya ya. Disimak secara Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sanggup. Saya Sudi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Catur warna dalam kehidupan masyarakat. Catur warna berasal dari kata catur yang artinya empat, dan kata warna dari akar kata war yang artinya pilihan. Jadi catur warna artinya empat pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya. Bagian-bagian catur warna: Brahmana, dilihat ya. Satria, 3, Waisya, dan yang keempat Sudra. Brahmana adalah golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian dan ahli di bidang pengetahuan agama. Contohnya Pandita atau Sulinggi, Pinadita atau Pemangku, Guru Agama Hindu, dan Pendharma Wacana. Kewajiban dari Brahmana adalah menyebarkan ilmu pengetahuan agama, menumbuhkan daya cipta rohani, menjalankan dharma satya, dan menjadi tauladan berbudi luhur.
ksatria. Ksatria adalah golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pemimpin bangsa dan perlindungan negara. Contohnya, pemimpin negara, TNI Polri, dan Kecat. Kewajibannya memimpin pemerintahan, perlindungan dan pengayom masyarakat, serta penegak kebenaran, tidak gentar berjuang membela kebenaran. Waisya adalah golongan masyarakat yang berprofesi di bidang perekonomian, bisnis, atau pengusaha dan perdagangan. Kewajibannya adalah mewujudkan kemakmuran. Contoh dari golongan waisya adalah pengusaha, wira swasta, dan mampu berdikari dalam hal ekonomi. Sudra adalah golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau pengabdian. Biasanya lebih mengutamakan tenaga atau gerak. Contoh dari golongan sudra adalah karyawan, staf pegawai atau buruh, dan kewajibannya adalah membantu atau melayani semua masyarakat. Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang mari kita simak penjelasan selanjutnya. Sumber ajaran catur warna dalam susastra Hindu. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 13 jelaskan, catur warna aku ciptakan menurut pembagian dari guna dan karma, sifat dan pekerjaan. Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi gerak dan perubahan. Uraian dari sloka di atas bahwa catur warna adalah ciptaan yang widiwasa berdasarkan guna atau bakat, karma, sifat, dan pekerjaan seseorang. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan kalimat salam. Om Santi 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 Om. Nah, itu tadi materi tentang catur warna. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian melihat video ini, ada pertanyaan dari kalian, Mas? Apa yang disimak video tadi? Ada yang mau bertanya tentang video yang Ibu tampilkan tadi? Catur warna yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Bro Dedi dulu sekarang ya, Wisnu. Dari tadi dia ngacu nggak sebagian? Oke, Bro Dedi. Izin bertanya, presiden itu termasuk golongan ksatria bukan? Iya. Kata Bro Dedi tadi, presiden itu golongan ksatria bukan? Tadi ksatria itu yang apa nak tugasnya? Pemerintahan. Presiden itu pemimpin pemerintahan bukan? Iya. Jadi menurut kalian presiden itu termasuk? Iya. Jadi berarti presiden itu adalah masuk ke golongan ksatria. Ya, Wisnu. Kalau saya mau nanya, kalau dokter itu termasuk dalam apa ya? Dokter ya? Tidak. Dokter kan di bagian ksatria ada disebutkan bahwa tugasnya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Contohnya abdi negara. Dokter itu salah satu abdi negara bukan? Iya. Abdi negara yang tugasnya melayani masyarakat dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan tenaga ya. Kalau dengan tenaga, maksudnya tenaga kasar, beda lagi nanti penjelasannya. Karena
Bu dokter itu atau Pak dokter bisa menjadi dokter tentu diraihnya dengan jenjang yang lama, pendidikan yang lama. Itu yang dinamakan profesi. Profesi itu kita raih kalau kita menempuh pendidikan yang lama. Kalau pekerjaan itu bedanya profesi dan pekerjaan. Kalau pekerjaan tidak perlu ditempuh dengan pendidikan yang lama atau waktu yang lama. Pekerjaan itu contohnya saya nyuci piring bekerja tidak? Iya. Bekerja. Itu langsung berjalan. Contohnya apalagi nak yang tidak bekerja yang tidak diperlukan waktu yang lama untuk mengerjakannya. Iya. Kalau kuli bangunan cukup melihat saja kan tidak perlu pendidikan yang apa? Beda kalau arsitek ya. Kalau arsiteknya beda karena dia yang merancang. Kalau profesi itu didapat setelah melewati jenjang atau waktu yang cukup lama baru jadi profesi. Kalau pekerjaan bisa dilakukan kapan saja. Dan berarti dokter itu masuk ke pekerjaan. Ya Wisnu. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, cukup mau buru-buru istirahat ya. Jadi ya sekarang kalian membentuk kelompok 3 kelompok dan duduknya masing-masing berpisah sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti ibu akan berikan LKPD dan kalian mengerjakannya, kemudian didiskusikan bersama kelompok, lalu dipresentasikan ke depan kelas. Yuk silakan berkelompok. Kelompok 1, 2, 3 diacak ya, roket. Jangan cowok-cowok aja, cewek-cewek aja enggak diacak. Ayo. Kelompoknya. Ya, ini kelompok 2. 1, 3. Kelompok 3 sepi. Oke. Akan ibu bagikan LKPD, kalian mengerjakannya. Ini contoh LKPD-nya ya. Nanti di sana kalian tulis mata pelajaran, kelas, semester berapa, kelompok berapa, hari, waktunya kita sepakati waktunya ya. Berapa menit? 5 menit. Yang setuju 10 menit siapa? Aku. 10. Nanti Bu, udah sudah banyak Bu. Oke. Jadi Bu nggak perlu khawatir lagi harus sudah. Jadi alokasi waktunya 10 menit harus sudah selesai dan dipresentasikan ke depan. Iya Bu. Terus nama anggota kelompok, kemudian materi kelompok. Materinya satu warna ya. Langkah kedua, diskusi kelompok, duduklah sesuai kelompok, sudah ya? Sudah. Kemudian buatlah rumusan masalah terkait aplikasi catur warna terdapat lingkungan sekitar. Nah, tulislah pada lembar LKPD. Ini contoh lembarnya nak, lembar kerja ini. Pengertian catur warna, 4 golongan warna, kemudian catur warna di lingkungan sekitar, kesimpulan, lalu daftar pustaka. Kalian boleh mencari literasi lain di HP kalian. Sudah bawa HP kan? Ya, cari informasi di HP kalian terkait apa tadi nak ya? Terkait catur warna di lingkungan sekitar, ya. Nanti ibu nilai presentasi kalian seperti apa. Oke? Oke. Kerjakan ini ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, dikerjakan ya. Kerjakan karena waktu kalian 10 menit. Ya Bu. Ya tadi kan sesuai kesepakatan kita 10 menit ya. Ini kerjakan nama anggotanya di sini. Kemudian yang ini sama nama anggotanya jangan lupa ya. Ini tulis semua. Kalau ada yang tidak tahu tanyakan sama ibu. Tapi kalian udah pakai HP ya. Ya Bu.
Ya. Udah dikerjakan? Waktunya 10 menit. Oke. Ayo. Sekarang siapa yang sudah selesai? Abu. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 juga sini. Kelompok 1 dulu. Oke. Kalian sambil dilihat hasil dari teman kalian. Kalau ada yang ditanyakan saat selesai kawan-kawan kalian presentasi ya. Oke. Coba disimak temennya. Coba disimak temennya. Nanti ditanyakan. Para perhatian. Kami awali Om Swastiastu. Oh, Swastiastu. Selamat siang semuanya. Siang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi kita agama Hindu tentang catur warna. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Fadi. Yang pertama yaitu pengertian catur warna. Kata catur berasal dari bahasa Sanskerta yang dibentuk dari kata catur yang berarti 4 dan warna yang berasal dari akar kata fr yang berarti pilihan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka catur warna adalah 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Nah, untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Made Ani Parwati. Yaitu 4 golongan catur warna. Pertama, Brahma. Warna adalah individu atau golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian. Yang kedua, Ksatria warna adalah kasta atau warna yang memiliki kewajiban untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan melindungi golongan Brahmana, Vaishya, dan Sudra. Ketiga, Vaishya warna. Seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang ekonomi atau perdagangan dan pertanian. Yang keempat, Sudra warna. Memiliki arti bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau pengabdian lainnya dengan menggunakan Nah, untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri yang bernama Wayan Cerita Lestari. Nah, jadi catur warna di lingkungan sekitar. Brahmana adalah guru, contohnya seperti guru pemangku atau suindi, dan juga pendharma wacana. Yang kedua ada ksatria, yaitu seperti polisi, tentara, PNS, dokter, presiden, dan pecalang. Nah, yang ketiga ada waisya, yaitu seperti pedagang, pengusaha, intinya yang bergerak di kewirausahaan atau perekonomian. Nah, untuk yang keempat yaitu sudra. Sudra seperti mereka yang bekerja menggunakan tenaganya, contohnya seperti petani dan karyawan atau staf. Nah, untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Komang Andi Anggara. Baik, jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah catur warna adalah sebuah konsep yang mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Konsep ini masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Sudah? Oke, kita kasih aplaus buat Ada yang ingin bertanya? Ayo buat pertanyaan sesusah mungkin. Mumpuni teman kalian di depan. Kalian di depan cari pertanyaan yang sesulit hidup mereka. Ayo, siapa yang bertanya? Ya. Nah, jadi dari kedua kelompok sekalian, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah paham? Sudah, oke, keren Pak. Enggak dipertanyakan presentasinya kalian kelompok satu. Jadi kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk.
minion ini. Ya. Oke. One pas 6 ini. Kenapa sih kalian ini? Ayo, silakan mulai. Saya awali. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembelajaran catur warna yang akan kita lakukan pada hari ini. Untuk nama anggota kelompok kami ada Nadia Yudhistira Dwi, Wayanita Fibriani, Komang Sri Handayani, Imadeka Dina Dwi Arja, dan saya sendiri Maria Chandra, kemudian Siapa yang duluan? yang pertama pengertian catur warna. Catur warna adalah sebuah konsep dalam agama Hindu yang membagi masyarakat menjadi 4 kelompok berdasarkan bakat, sifat, dan tugas mereka. Dalam arti yang lebih sederhana, catur warna adalah 4 pembagian dalam kehidupan berdasarkan bakat individu. Tapi sebelum itu, ada salah satu pengertian catur warna, yaitu kata catur warna berasal dari bahasa Sanskerta yang dibentuk dalam kata catur yang berarti 4 dan kata warna yang berasal dari akar kata war yang berarti pilihan. Catur warna berarti 4 pilihan. Kenapa Wikra? Kamu bikin siapa lagi? Wikra. Untuk 4 golongan catur warna akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu Brahmana, yaitu kelompok yang memiliki kecerdasan dan minat yang tinggi dalam bidang keagamaan. Contohnya Brahmana yaitu guru, pendeta, atau cendekiawan. Untuk golongan kedua yaitu Ksatria, yang berarti kelompok yang memiliki keberanian dan kepemimpinan yang kuat. Contohnya adalah pemimpin, presiden, dan prajurit. Untuk golongan yang ketiga yaitu Waisya, yaitu kelompok yang memiliki keterampilan dalam bidang perdagangan dan pertanian. Contohnya pedagang, petani, dan pengusaha. Untuk golongan yang terakhir yaitu Sudra, bermaksud kelompok yang biasanya melakukan pekerjaan pelayanan atau pekerjaan fisik. Contohnya kuli bangunan, tukang kebun, asisten rumah tangga. Untuk catur warna di lingkungan sekitar akan dijelaskan oleh rekan saya. Semuanya nggak tahu daerahnya. Ini Chandra. Catur warna di lingkungan sekitar. Yang pertama ada contoh Brahmana. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pendeta di pura bertugas memimpin upacara di pura. Guru agama mengajar agama Hindu di sekolah atau tempat ibadah. Yang kedua, contoh kesatria, tentara. Mereka melindungi negara dan rakyatnya. Petugas pemadam kebakaran. Mereka berani menghadapi budaya untuk menyelamatkan orang lain. Petugas polisi. Mereka menjaga keamanan dan ketertiban rakyat. Yang ketiga, contoh Waisya, yaitu petani. Mereka menanam padi, sayur, buah, dan tanaman lainnya. Pedagang. Mereka menjual berbagai macam barang mulai dari makanan hingga pakaian. Pengusaha. Mereka memiliki bisnis sendiri seperti restoran, toko, atau pabrik. Yang keempat, contoh Sudra, yaitu guru. Mereka bekerja membangun rumah, jalan, atau bangunan lainnya. Bekerja rumah tangga. Mereka membantu pekerjaan rumah tangga di rumah orang lain. Kesimpulannya, catur warna adalah sebuah konsep yang mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Konsep ini masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Daftar pesertanya dimiliki anak. Dari 2 kelompok yang ada, adakah pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada kelompok kami? Ibu boleh nggak nanya? Boleh. Tugasnya Wikra apa? Golongan standar. Oke.
Ya, siapa yang menanggapi? Nia, ayo tanggapi omongannya Chandra dan Nia. Kenapa Ani? Cukup. Atau kamu terpesona sama Wikram tadi Asi? Enggak ada pertanyaan, yakin? Oh, ya, akhirnya ketua kelasnya yang bertanya. Di sini bertanya terkait catur warna. Apakah catur warna itu berdasarkan dengan kasta? Oke, siapa yang jawab? Bro Dedi. Ya, silakan. Jawab. Kalau catur warna itu tidak berdasarkan kasta karena catur warna itu dibagi dari profesi atau bakat yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kasta itu kan diturunkan oleh keturunan ya, keturunan. Mau nambahin Chandra? Tidak. Cukup Andi? Oke. Ayo, sudah pertanyaannya? Kita lihat persiapan kelompok 3 biar berangkat dulu. Jadi itu tadi penampilan dari teman kalian yang kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu. Ayo, silakan dulu. Kami akhiri Om Santi. Oh, jadi enggak cuma kali ini. Ulang dulu, Prama Santinya yang bagus. Prama Santi. Kami akhiri dia Prama Santi. Om Santi. Ayo sekarang dari kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 3. Tampilkan hasil terbaik kalian. Oh, ini dari kelompok 3 ini. Baik, saya awali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi berdirinya kami di depan akan mempresentasikan tentang catur warna. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Imade Pasar Nugrali Paus Murti. Perkenalkan, nama saya Umang Hendy Jaya. Perkenalkan, nama saya Numadi Suda. Perkenalkan, nama saya Nurul Komanda Kirani. Perkenalkan, nama saya Khalid Suriananda. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang catur warna. Nah, sebelum saya mulai nih, kalian ada yang masih bingung nggak sih atau bahkan ada yang belum tahu kalau catur warna itu apa? Sudah. Baik, akan saya jelaskan lagi ya. Jadi catur warna itu dalam agama Hindu itu adalah kata dari warna dan catur. Nah, warna ini berasal dari akar kata Sanskerta yang artinya pilihan dan catur yang berarti 4. Jadi secara umum catur warna itu adalah 4 pilihan profesi. Nah, dalam kitab suci Bhagavad Gita sendiri di bab 4 dan sloka 13 itu sudah dijelaskan sendiri, yaitu catur warna aku ciptakan menurut pembagian dari guna dan karma atau sifat dan pekerjaan. Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi gerak dan perubahan. Nah, jadi catur warna ini diciptakan Sang Hyang Widiwasa berdasarkan guna atau bakat karma dan pekerjaan seseorang. Selanjutnya ada pembagian dari catur warna. Catur warna dalam agama Hindu yang menggambarkan empat kelompok sosial atau warna yang didasarkan pada sifat alami manusia serta peran dan tugas yang diembannya dalam masyarakat. Konsep ini terkait erat dengan pembagian tanggung jawab berdasarkan kemampuan dan kualitas masing-masing individu. Berbeda dengan sistem kasta yang kaku, catur warna berdasarkan pada fungsi dan peran sosial seseorang, berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan status kelahiran. Meskipun sistem ini berasal dari ajaran Hindu kuno, pengaruhnya masih terasa di beberapa masyarakat, terutama di Bali, dalam menjaga harmoni sosial dengan membagi peran dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan individu. Catur warna dibagi menjadi 4 bagian yang akan dibacakan oleh saudari Santika. Oke, jadi pembagian dari catur warna yang pertama itu adalah Brahmana. Brahmana adalah individu atau kelompok masyarakat yang berkecimpung dalam bidang rohani. Jadi
Kelompok ini terdiri dari para pendeta, agamawan, dan guru spiritual. Tugas mereka adalah mempelajari kitab suci, memberikan nasihat spiritual, serta melaksanakan upacara keagamaan. Mereka dianggap sebagai penjaga nilai-nilai moral dan agama. Yang kedua, itu ada ksatria. Ksatria adalah individu atau kelompok yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan negara. Kelompok ini terdiri dari para prajurit seperti TNI, Polri, raja, pemimpin, menteri, serta pecalang. Tugas mereka adalah melindungi masyarakat, menegakkan hukum, memimpin dalam perang, dan melayani masyarakat. Yang ketiga, Waisya. Waisya adalah kelompok atau individu masyarakat yang memiliki profesi sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, dagang, dan pertanian. Mereka bertanggung jawab atas produksi dan industri barang serta pelayanan ekonomi termasuk pertanian, peternakan, dan ternak. Yang terakhir ada Sudra. Sudra adalah individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau pengabdian dengan menggunakan tenaga. Kelompok ini terdiri dari para karyawan, pekerja buruh, dan pelayan. Tugasnya adalah melayani 3 kelompok lainnya dan melakukan pekerjaan yang bersifat manual dan teknis. Selanjutnya ada materi tentang catur warna di lingkungan sekitar yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga ada catur warna di lingkungan sekitar. Yang pertama ada Brahmana. Brahmana contohnya seperti pemuka agama, pendeta atau sudinggi, guru spiritual atau pendeta yang memimpin upacara keagamaan, dan guru agama Hindu. Yang kedua ada Ksatria, pemimpin pemerintahan seperti raja, bangsawan atau pejabat tinggi, penegak hukum dan keamanan, contohnya polisi, pengawal, dan tentara. Yang ketiga ada Waisya. Waisya contohnya pedagang atau pengusaha, peternak atau pengusaha di bidang ternak, dan pekerja di sektor ekonomi seperti perbankan, keuangan, dan perdagangan umum. Yang keempat ada Sudra. Sudra itu biasanya lebih mengutamakan tenaga atau gerak. Contohnya seperti tukang atau pekerja manual, seperti tukang kayu, tukang batu, dan tukang logam. Selanjutnya ada kesimpulan dari catur warna yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, setelah materi-materi yang disampaikan oleh rekan saya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya tentang catur warna adalah bahwa konsep ini merupakan sistem pembagian peran sosial dalam masyarakat Hindu yang mengklasifikasikan individu berdasarkan tugas dan kewajibannya. 4 kelompok utama dalam sistem ini adalah Brahma atau pemimpin spiritual, Ksatria atau pemimpin dan pelindung, Waisya atau penggerak ekonomi, dan Sudra sebagai pekerja dan pelayan. Dalam konteks modern, pembagian ini telah menjadi lebih fleksibel dengan orang-orang berperan di luar kategori tradisional, menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih dinamis. Baik, setelah materi yang telah kami sampaikan, apakah ada pertanyaan dari kedua kelompok? Ya, silakan. Untuk saya sebutkan bahwa yang Ksatria warna adalah yang ahli dalam menegakkan keadilan atau memberi pelayanan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apa sih karakter yang harus dimiliki bagi seorang yang berada dalam kelompok Ksatria? Karakter yang minta anak karakter. Jadi dalam ksatria itu karakter yang harus dimiliki adalah tentunya bisa memimpin karena tugasnya adalah memimpin. Juga bertanggung jawab atas tugas yang diambil dan juga bisa melayani masyarakat dan juga bisa mengabdi kepada negara. Cukup? Kasih aplaus buat teman-teman. Oke, tadi kita sudah mendengarkan 2 kelompok untuk presentasi dan hasilnya bagus sekali. Tadi untuk presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sangat baik sekali.
Bagi tepuk tangan dulu buat kelompok. Semoga nanti kelompok 3 besok penampilannya juga bagus, ya. Jadi memberi penilaian sangat baik untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Jadi menurut kalian nih, sebelum kita tutup ya, karena waktunya sudah mau habis juga. Menurut kalian kesimpulan dari catur warna itu apa? Kesimpulan kalian dari materi dan konsep catur warna atau tadi video yang ditampilkan kesimpulannya? Oke, tentang metode pembelajaran hari ini juga? Gimana kesimpulan? Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat ya tentang catur warna itu, kalau catur warna itu mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan antara profesi atau pekerjaan orang dan lebih menghargai orang lain. Betul. Ada lagi? Betul sekali kata Wisnu. Ada lagi catur warna? Bagaimana perbedaan catur warna zaman dulu dan zaman sekarang? Kalian masih bisa? Ya. Kalau zaman dulu catur warna itu berdasarkan kastanya, Bu. Iya. Kalau zaman sekarang berdasarkan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Iya, tangan dulu. Catur warna itu berkembang menurut zaman, menurut kemampuan dan keahlian, ya. Catur warna. Jadi catur kasta menurut kerah atau garis keturunan. Kalau catur kasta, catur warna berkembang mengikuti zaman sesuai bakat dan kemampuan dari masing-masing individu tersebut. Jadi itu dari kesimpulan dari catur warna. Oke, materi kita minggu depan tetap dengan catur warna dan nanti ada presentasi yang ketiga dari teman kalian. Masih ada yang tanyakan? Cukup dulu. Oke, mari kita akhiri dengan para Mas Santi.